Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita beribu banyak nikmat. Nikmat yang paling utama adalah satu, masih diberikannya kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga kesehatan. Insyaallah selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita belajar secara jarak jauh. Dikarenakan situasional cuacanya sedang hujan, kita belajar melalui media pembelajaran secara daring. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anakku, silakan kalian buka halaman atau bab 6 ya. Dibuka bukunya halaman 143 tentang bab 6. Bapak akan menjelaskan tentang bab 6 ini. Pembelajarannya sekarang tentang bab 6. Ayo. Bapak dulu baca, kalian amati dan boleh diikuti di rumah. Bab 6. Senang bisa membaca Al-Quran. Ayo, bareng-bareng baca seperti di kelas. Bab 6, senang bisa membaca Al-Quran. Kotak warna ungu itu bacanya apa? Tujuan pembelajaran. Nah, ada berapa tujuan pembelajarannya? Ada 5. Baik ya. Setelah mengikuti pembelajaran, kalian dapat nomor 1, terbiasa dan senang membaca Al-Quran dengan tartil. Jadi dikarenakan kita terbiasa membaca Al-Quran, kita senang membacanya dengan tartil. Nomor 2, menunjukkan sikap berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap bersyukur dan peduli terhadap sesama sebagai implementasi pemahaman makna Quran surah Al-Falaq dan Quran surah Al-Kautsar dengan baik. Nomor 2, jadi kita menunjukkan sikap berlindung, bahwasanya manusia itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di saat kita sedang sedih, kita sedang susah, kita sedang senang, kita berdoa dan berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurnya, kita bersyukur bahwasanya Allah masih berikan kita kesehatan dunia wal akhirah. Hari ini kita masih diberikan nafas dan tujuan kita adalah untuk beribadah dan bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut, nomor 3. 3. Menjelaskan pesan pokok Quran surah Al-Falaq dan Quran surah Al-Kautsar dengan baik. Jadi pesan pokok Quran surah Al-Falaq adalah manusia berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari segala macam kejahatan, dari segala macam yang namanya musibah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan perlindungan. Lanjut, untuk pesan pokok surat Al-Kautsar adalah bahwa manusia diberikan nikmat yang untuk bersyukur, sholat 5 waktu dan juga berkurban. Maksudnya pesan pokok surat Al-Kautsar adalah bersyukur, sholat dan kurban. Ya, lanjut nomor 4. Membaca Quran surah Al-Falaq dan Quran surat Al-Kautsar dengan tartil, terutama dalam menerapkan bacaan gunnah dan mad. Nanti di sini ada bacaan gunnah dan mad. Kita harus tahu apa itu gunnah. Gunnah artinya dengung, dan mad. Ini dia mad. Mad adalah bacaan yang panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Ulang lagi. Gunnah ada artinya dengung. Mad adalah bacaan yang panjangnya 1 alif atau 2 ketukan. Nomor 5. Menunjukkan hafalan Quran surah Al-Falaq dan Quran surah Al-Kautsar dengan lancar. Jadi
kalian nanti insya Allah sudah belajar di kelas maju satu-satu hafalan Quran surah Al-Falaq dan Al-Kautsar ya. Lanjut. Nah, perhatikan buka halaman 144 ada namanya peta konsep. Nah, ada pohon surah. Di sini ada 2 surah. Pertama surah Al-Kautsar dan kedua surat Al-Falaq. Ada artinya di sini dan juga penjelasannya. Materinya adalah 1 Quran surat Al-Falaq artinya adalah waktu subuh. Kedua Quran surat Al-Kautsar artinya adalah nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita subhanahu kepada kita manusia yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pesan pokoknya tadi bahwasanya ini manusia berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pesan pokok daripada Quran surah Al-Falaq. Nah, bersyukur sholat dan kurban ini pesan pokok Quran surah Al-Kautsar. Nah, di pohon surat ini memang materinya dibuat seperti puzzle. Nanti minggu depan Bapak akan jelaskan di kelas enak. Lanjut halaman 145. Nah, amati 3 gambar di sini berikut. Sebelumnya kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, gambar 6.1 ada Fauzan berdoa sebelum tidur. Gambar 6.2 tentang sholat berjamaah. Gambar 6.3 Arai ikut berkurban. Perhatikan di bawah. Baca ada pertanyaannya. Manakah yang menggambarkan pesan pokok surat Al-Falaq dan Quran surah Al-Kautsar? Ayo, pesan pokoknya yang mana nih? Surah Al-Falaq dan surah Al-Quran, surat Al-Kautsar. Ya, jadi gambar 6.1 tentang berlindung pada Allah Subhanahu wa taala itu ya. Pesan pokok surat Al-Falaq. Gambar 6.2 salat, gambar 6.3 berkurban adalah pesan pokok Quran surah Al-Kautsar. Nah, tahukah kalian pesan pokok kedua surat tersebut? Nah, sudah menjelaskan ya. Gambar 6.1 tentang pesan pokok surat Al-Falaq, gambar 6.2 Quran surat Al-Kautsar dan 6.3 ya tentang surat Al-Kautsar. Perhatikan baik-baik. Lanjut ke halaman 146. Read. Nah, ayo perhatikan. Ada kata mutiara. Perhatikan baik-baik. Bapak zoom gambarnya. Kata mutiara. Ayo, dengarkan sekali lagi. Kata mutiara. Bacalah Al-Quran karena ia akan menjadi penolongmu kelak di akhirat. Nah, itu dia kata mutiara tentang bahwasanya kita baca Al-Quran karena ia akan menjadi penolongmu kelak di akhirat. Nanti akan Bapak jelaskan ke minggu depan di kelas ini. Sekarang lanjut ke halaman 147. A. Senang bisa membaca surat Al-Falaq. Nah, ini dia. Kita mau coba mengaji bareng-bareng ya. A. Bacaan surat Al-Falaq. Nah, 1. Membaca surat Al-Falaq. Biasakanlah memulai membaca Al-Quran dengan ta'awud dan basmalah. Bacaan surat Al-Falaq. Kita baca dulu ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca ta'awud dan basmalah sudah kita baca. Lanjut. Nah, surat Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat. Ayat pertama bacanya adalah Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ada bacaan Qul a'udzu. A'udzu ini adalah bacaan yang dipanjangkan atau matahari. Ya, Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua nih. Yang kedua, min syarri ma khalaq. Nah, bacaan min syarri ma khalaq ini didengungkan
atau guna. Ayat ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab. Ya, lanjut ayat keempat, wa min syarrin nafasati fil uqad. Nah, di sini ada waming, nah dengung waming zarin nafasati fil uqad. Nah, itu dengung juga. Ayat kelima selanjutnya, waming zarri hasidin ida asad. Hasidinnya panjang, idanya panjang, itu termasuk daripada mad tabi. Panjangnya 1 alif atau 2 detik, ya, 2 harokat atau 2 detik, 1 2 dihitung seperti itu, ya. Nanti Bapak jelaskan, belajarlah kembali di kelas, ya. Silakan kalian baca bareng, kalian baca mandiri dan bacalah berulang-ulang. Insya Allah semoga kalian bisa menjadi hafal. Nanti Bapak akan minta kalian baca di kelas, ya. Perhatikan baik-baik. Ya, lanjut. Buka halaman 148 tentang B, belajar tajwid atau mat. Nah, ini dia tadi dia, ya. Sebelumnya kita lihat kotak warna oranye dulu. Ada aku bisa membaca surat Al-Fat dengan tartil. Ya. Nah, itu dia tadi kita bacanya surat Al-Fat dengan tartil panjang pendeknya, ya. Ada tajwidnya. Insya Allah nanti minggu depan Bapak akan coba kalian satu-satu Bapak ajarkan. Aktivitasku, amatilah surat Al-Falaq tersebut, bacalah secara mandiri dan berulang-ulang. Jadi kalian baca dan juga diulang-ulang, ya. Di materi selanjutnya di B, belajar tajwid atau mat. Tahukah kalian apa itu tajwid? Tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Quran dengan baik dan benar. Nah, mulai sekarang kalian harus membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Perhatikan lafal-lafal surah Al-Falaq berikut. Ayo perhatikan. Ada apa? Iya. Adakah di antara kalian yang tahu cara membacanya? Ya, benar. Caranya dibaca panjang, yang bacanya merah. Ya, itulah bacaan mat asli atau mat tabi'i. Seperti yang Bapak zoom. Hasidin, nafasati, ida, gitu. Ghasikin, maholak, dan a'udhu. Seperti itu, baca dipanjangin, ya. Mat asli atau mat tabi'i adalah memanjangkan bacaan huruf hijaiyah jika ada alif sesudah fathah, waw sesudah sukun, sesudah dhamma, atau ya sukun sesudah kasrah. Jadi huruf mad ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Berapakah ukuran panjang membacanya? Nah, panjang 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. 1 alif atau 2 harokat itu sama dengan 2 detik. Bacalah kembali surat Al-Falaq dengan tartil sesuai dengan mat tabi'inya. Nah, jadi materinya kalian tulislah di buku Muna, ya, yang tentang nih dari A membaca surah Al-Falaq, ya. Dari A bacalah surah bersama-sama, ditulis di buku pelan-pelan, ya. Minta ajaran, minta tolong sama ayah dan bundanya untuk bisa didampingi, ya. Dibuat di buku dari A, ya. Lanjut pindah ke B. B belajar tajwid dan belajar tajwid mat. Nah, dari sini halaman 148. Nah, sampai terakhir bacalah kembali surah Al-Falaq dengan tartil sesuai dengan mat tabi'inya sampai di sini, ya. Sampai di sini terakhir dikerjakannya sampai di sini mat tabi'inya. Itu dibuat di buku yang rapi. Kalau sudah selesai dibuat kotak nilai, tanda tangan. Nanti foto kolase kirim ke grup agar Bapak bisa buat laporan pembelajaran hari ini tentang surat Al-Falaq, ya. Tetap semangat belajar anak-anakku. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.